Erick Thohir bikin keputusan mengejutkan. Drama pemanggilan pemain timnas Indonesia bakal hilang selamanya. Bakal jadi pemain Indonesia pertama di Serie A, ex-striker timnas U20 Italia beri saran berharga untuk Jay Itzes. Erick Thohir bocorkan kabar mengejutkan soal penundaan ASEAN Cup 2024. Apa dampaknya bagi timnas Indonesia? 5 pemain baru yang bakal dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi, nomor 5 paling dinanti. Ilkan Bagot resmi gabung Glasgow FC. Apa harapan besar bek timnas Indonesia di klub baru ini? Erick Thohir sumringah usai Shin Tae-yong boyong pelatih untuk didik striker timnas Indonesia. Tiga pemain keturunan Eropa mungkin absen dari timnas Indonesia. Apa dampaknya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026? Profil Yeom Ki-hun, asisten baru Shin Tae-yong di timnas Indonesia yang masih hijau melatih. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Erick Thohir bikin keputusan mengejutkan. Drama pemanggilan pemain timnas Indonesia bakal hilang selamanya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa drama pemanggilan pemain dari klub ke timnas Indonesia tidak akan terulang lagi. Untuk menghindari masalah yang sering muncul sebelumnya, PSSI telah melakukan langkah konkret dengan berkolaborasi bersama PT Liga Indonesia Baru (LIB) dalam menyusun jadwal kompetisi domestik. PSSI dan PT LIB telah merancang jadwal Liga 1 dan kompetisi lainnya dengan cermat, memastikan bahwa tidak akan ada benturan antara jadwal liga dengan agenda timnas Indonesia. Penjadwalan ini bahkan sudah dilakukan hingga 3 tahun ke depan sampai tahun 2027, sehingga Erick Thohir yakin bahwa perselisihan antara pelatih klub dan tim nasional terkait pemanggilan pemain akan teratasi. Sebelumnya, pemanggilan pemain sering memicu ketegangan, seperti yang terjadi antara pelatih Persija, Thomas Doll, dengan pelatih timnas, Shin Tae-yong, atau antara pelatih Borneo FC, Peter Huistra, yang enggan melepaskan pemainnya. Namun dengan aturan baru ini, Erick Thohir menjamin bahwa masalah tersebut tidak akan terulang. Dalam konferensi pers Liga 1 pada 6 Agustus 2024, Erick Thohir mengungkapkan bahwa ada payung hukum yang mengatur kesepakatan ini. Semua pelatih klub harus mematuhi ketentuan ketika timnas memanggil pemain. Untuk mendukung timnas, Liga 1 akan berhenti selama SEA Games 2025 di Thailand, meskipun tetap berjalan saat timnas bertanding di ASEAN Cup 2024. Erick Thohir juga menekankan pentingnya dukungan klub terhadap pemain muda yang mewakili timnas U-Strip 19 dan U-Strip 17. Menurutnya, klub harus merasa bangga karena pemain mereka akan bertanding melawan tim kuat di level internasional. Ini adalah kesempatan berharga untuk pemain muda dan semuanya saling melengkapi untuk membentuk pemain berkualitas yang bermanfaat bagi timnas dan klub, tambahnya. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.
Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bakal jadi pemain Indonesia pertama di Serie A, ex-striker timnas U20 Italia beri saran berharga untuk Jay Itzes. Penyerang baru PSS Sleman, Nicolau Cardoso gembira dengan kehadiran Jay Itzes yang digadang-gadang bakal jadi pemain Indonesia pertama di Serie A. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Cardoso saat diwawancarai awak media pada Senin dalam kurung 5 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Seperti yang diketahui, Nicolau Cardoso jadi pemain anyar dari tim berjuluk Elang Jawa untuk Liga 1 2024 per 2025. Pemain berusia 32 tahun tersebut pernah bermain di sejumlah klub top Liga Italia. Nicolau Cardoso pernah tampil di Empoli dan Napoli. Selain itu, pemain berdarah Italia-Rumania itu pernah satu tim dengan salah satu penyerang terbaik Uruguay, Edinson Cavani. Dirinya juga punya rekam jejak bagus di tim nasional usia muda. Cardoso juga pernah bermain di timnas U20 Italia. Dengan segudang pengalamannya di dunia sepak bola Italia, Cardoso mengaku senang dengan kehadiran Jay Itzes di kasta tertinggi liga di negeri pizza atau Serie A. Jika memahami hal tersebut, Jay Itzes bakal punya karier bagus di Serie A Italia. Sebisa mungkin Anda harus segera menyatu dengan tim, ujar Cardoso. Berbicara dengan bahasa mereka, coba untuk memahami budaya lokal di sana. Karena di Italia, sepak bola itu seperti agama. Jadi, selama dia paham soal itu, Jay akan baik-baik saja, tutupnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Erick Thohir bocorkan kabar mengejutkan soal penundaan ASEAN Cup 2024. Apa dampaknya bagi timnas Indonesia? Erick Thohir ungkap respon terhadap penundaan ASEAN Cup 2024. Apa dampaknya untuk timnas Indonesia? Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya memberikan tanggapan mengenai isu penundaan ASEAN Cup 2024 yang sempat menghebohkan. Menurut kabar terbaru, turnamen yang semula dijadwalkan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024 kini dipindah ke periode baru, yaitu dari 9 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025. Dalam pernyataan resminya di Auditorium Brilliant Center BRI, Sudirman, Jakarta Pusat pada 6 Agustus 2024, Erick Thohir mengungkapkan bahwa PSSI hingga saat ini belum menerima konfirmasi tertulis dari AFF mengenai perubahan jadwal tersebut. Saya belum mendapatkan keputusan tertulisnya, kata Thohir kepada media. Meskipun perubahan jadwal ini mungkin membuat beberapa pihak khawatir, Thohir menilai penundaan tersebut bisa menjadi hal yang positif. Jika memang ada perubahan ke bulan Desember, mungkin itu bisa jadi lebih baik, tambahnya. Timnas Indonesia yang tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong tentunya akan mempersiapkan diri dengan lebih matang untuk menghadapi turnamen ini. Thohir berharap agar perubahan jadwal ini tidak mengganggu persiapan dan penampilan skuad Garuda di lapangan. Dengan perubahan jadwal yang sedang dibahas, Thohir dan PSSI berkomitmen untuk menjaga agar tim tetap fokus dan siap menghadapi tantangan yang ada. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I
swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. 5 pemain baru yang bakal dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi, nomor 5 paling dinanti. Beberapa pemain baru disinyalir juga dipanggil Shin Tae-yong. Pemain baru yang dimaksud di sini adalah pemain yang tidak disertakan di FIFA Matchday Juni 2024 saat bersua Irak dan Filipina. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 5 pemain baru yang bakal dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. 5. Arkan Fikri dalam kurung Arema FC setelah keluar sebagai pemain muda terbaik Piala Presiden 2024, Arkan Fikri layak dipanggil kembali ke Timnas Indonesia Senior. Meski tidak untuk dimainkan sebagai pemain utama, tenaga Arkan Fikri dapat diandalkan di babak kedua. 2. Witan Sulaiman dalam kurung Persija Jakarta. Witan Sulaiman absen di FIFA Matchday Juni 2024 karena harus menunaikan ibadah haji. Setelah menyandang gelar haji, winger Persija Jakarta ini diprediksi kembali dipanggil Shin Tae-yong. 3. Elkan Bagot dalam kurung Blachpol FC, absennya Justin Hubner dan Jordi Amat karena terkena akumulasi kartu membuat Elkan Bagot berpotensi comeback ke Timnas Indonesia. Dalam pola 3 back, Elkan Bagot dapat membentuk benteng kukuh bersama Rizky Ridho dan Jay Itzes. 4. Ramadan Sananta dalam kurung Persis Solo setelah menjadi top skor Piala Presiden 2024, Ramadan Sananta layak dipertimbangkan kembali mengisi lini depan Timnas Indonesia. Jika tidak tampil sebagai starter, penyerang 21 tahun ini dapat diandalkan di babak kedua. 5. Maarten Paes dalam kurung FC Dallas. Ketimbang 4 nama lain, sosok Maarten Paes paling dinanti pencinta sepak bola tanah air. Sebab Timnas Indonesia membutuhkan kiper jempolan untuk mengarungi laga-laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. Elkan Bagot resmi gabung Blachpol FC. Apa harapan besar bek Timnas Indonesia di klub baru ini? Elkan Bagot bergabung dengan Blachpol FC, harapan dan antusiasme bek Timnas Indonesia, bek tengah Timnas Indonesia. Elkan Bagot baru-baru ini resmi bergabung dengan Blachpol FC, klub yang berlaga di League One, kasta ketiga Liga Inggris. Bagot dipinjamkan oleh Ipswich Town ke Blachpol FC untuk 1 musim penuh dan ia sangat antusias menyambut kesempatan ini. Bagot mengungkapkan kegembiraannya setelah resmi menjadi bagian dari The Seasiders. Saya sangat senang akhirnya bisa berada di sini dan berkontribusi pada apa yang saya harapkan akan menjadi musim yang sukses untuk klub, ungkap Elkan Bagot melalui laman resmi Blachpol FC. Pemain berusia 21 tahun ini mengaku tidak sabar untuk memulai petualangan barunya di Blachpol FC. Saya sudah melakukan beberapa percakapan yang produktif dengan pelatih kepala dan direktur olahraga selama beberapa minggu terakhir. Cara tim bermain dan kelompok yang sudah ada di sini sangat positif. Saya juga mengenal beberapa pemain di sini dan mereka semua memberikan impresi yang baik, tambahnya.
Bagot akan dilatih oleh Neil Critchley di Blackpool FC. Critchley, pelatih berusia 45 tahun, memiliki pengalaman luas di dunia sepak bola Inggris. Ia pernah melatih Queen's Park Rangers pada musim 2022-2023. Menjadi asisten pelatih di Aston Villa dari Juni hingga Oktober 2022. Dan sebelumnya juga berperan sebagai pelatih tim U19 dan U23 Liverpool. Sebelumnya, Elkan Bagot telah menjalani beberapa peminjaman ke klub-klub lain seperti Kings Lynn, Gillingham, Cheltenham Town, dan Bristol Rovers. Kini dengan kesempatan baru di Blackpool FC, Bagot berharap bisa memberikan dampak positif dan membantu klub meraih kesuksesan di musim mendatang. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Erick Thohir sumringah usai Sintayong boyong pelatih untuk didik striker timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif keputusan Sintayong yang memboyong Yeom Ki-hun untuk masuk jajaran kepelatihan timnas Indonesia. Yeom Ki-hun bertugas untuk mendidik para penyerang timnas Indonesia. Dilansir dari Transfermarkt, Yeom Ki-hun selama menjalani karir sebagai pemain mencatatkan 103 gol dan 131 assist. Ya memang untuk tingkatkan kualitas timnas kita harus memperkuat tim ya, seperti dalam kurung tim, kedokteran, medis, pelatih, ucap Erick Thohir. Sejauh ini, lini depan timnas Indonesia masih tumpul. Erick Thohir menyorotinya ketika skuad Garuda menghadapi Irak pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6/6/2024. Menurut Erick Thohir, penampilan dominan timnas Indonesia tidak diiringi ketajaman Rafael Struijk CS. Skor akhir 0-2 menjadi kemenangan Irak atas timnas Indonesia. Sebelumnya, Zenan Radoncic dipercaya oleh Sintayong untuk memoles barisan striker timnas Indonesia. Kalau kita lihat salah satu kelemahan kita ketika kita bermain beberapa kali, misalnya lawan Irak, kita mendominasi dan kita tidak bisa cetak gol, ujar Menteri BUMN itu. Tapi babak kedua kita kebobolan 2 gol. Memang bagaimana tingkatkan kualitas dari kiper dan striker dengan pelatih yang lebih baik. Pelatih kiper kita baik, sekarang STY dalam kurung Sintayong, tambah pelatih untuk striker, tutur Erick Thohir. Yeom Ki-hun terdekat akan memulai pekerjaannya di timnas Indonesia untuk menata putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Inside your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. 3 pemain keturunan Eropa mungkin absen dari timnas Indonesia. Apa dampaknya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026? Ketegangan menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026, 3 pemain keturunan Eropa mungkin absen dari timnas Indonesia.
Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia menghadapi potensi kekurangan kekuatan dengan kemungkinan absennya 3 pemain keturunan yang berkarier di Eropa. Pertandingan pertama melawan Arab Saudi dijadwalkan di Stadion King Abdullah Sport City pada 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Diikuti oleh laga kandang melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK 4 hari kemudian. Namun ada beberapa nama besar dari Eropa yang mungkin tidak bisa memperkuat skuad Garuda. Berikut 3 pemain keturunan yang kemungkinan akan absen. Maarten Paes, kiper ini menghadapi kemungkinan tidak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia karena masalah administrasi. Ketidakpastian ini dapat memengaruhi kesiapan tim di 2 laga awal kualifikasi. Ole Romenyi meskipun PSSI telah memberikan tawaran kepada Ole Romenyi untuk bergabung dengan timnas, dan dia menunjukkan minat. Proses naturalisasi yang belum dimulai membuat peluangnya bermain di 2 laga awal semakin tipis. Dengan waktu yang tersisa kurang dari 1 bulan sebelum pertandingan, proses ini menjadi sangat menantang. Namun beberapa kasus sebelumnya menunjukkan bahwa naturalisasi bisa diselesaikan dengan cepat, jadi harapan masih ada. Kevin Dix, nama Kevin Dix sering disebut-sebut sebagai calon pemain yang akan dinaturalisasi, tetapi hingga kini tidak ada kemajuan signifikan. Pernyataan dari anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pada 18 Juni 2024 mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi untuk Kevin Dix belum dimulai. Dengan situasi ini, kemungkinan besar Dix tidak akan tersedia untuk pertandingan awal kualifikasi. Meskipun ketiga pemain ini mungkin absen, masih ada waktu tersisa sebelum pertandingan pertama Timnas Indonesia. Keputusan akhir tentang kehadiran mereka bisa berubah seiring waktu. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is built. Profil Yeom Ki-hun, asisten baru Shin Tae-yong di Timnas Indonesia yang masih hijau melatih. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan memiliki asisten baru bernama Yeom Ki-hun jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dilansir dari berbagai sumber, Yeom Ki-hun merupakan pelatih asal Korea Selatan. Dia pernah membela Taeguk Warriors dengan catatan 57 caps. Pria berusia 41 tahun tersebut pernah menjadi pemain Shin Tae-yong di Timnas Korea Selatan pada periode 2017 hingga 2018. Saat masih bermain, posisi Yeom Ki-hun adalah winger dan sempat beberapa kali menjadi striker. Bahkan dia sempat menjadi top skor FA Cup Korea pada 2019. Seusai memutuskan pensiun sebagai pemain, dia memulai kiprah melatih dengan mengarsiteki beberapa tim kecil di Korea Selatan. Pada Juni 2024 lalu, Shin Tae-yong mencoba untuk menghubungi Yeom Ki-hun agar mau membantunya di Timnas Indonesia. Namun, Yeom Ki-hun tidak langsung mengambil tawaran dari Shin Tae-yong karena ingin terlebih dulu memikirkannya. Setelah melihat ketulusan STY dan potensi sepak bola Indonesia, dia akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran menjadi pelatih menyerang. Karier Timnas Korea Selatan U23 6 caps, 1 gol. Timnas Korea Selatan Senior 57 caps, 5 gol. Karier pelatih 2023 Suwon Blue Wings, Asisten Manajer 2023 Suwon Blue Wings, Caretaker 2024 Suwon Blue Wings Manager. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside
is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Nova Arianto panggil 32 nama baru ke Timnas U16 Indonesia, ada Lionel Messi dan 3 pemain keturunan. Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, baru saja memanggil 32 pemain baru untuk pemusatan latihan dalam kurung TC di Jakarta. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Lionel Messi, tetapi jangan salah, ini bukan Messi yang dikenal dari Argentina. Lionel Messi Al-Fajri, pemain yang berasal dari Indonesia, adalah bek yang bergabung dari klub AS IOP. Selain Messi, Nova juga memanggil 3 pemain keturunan yang menarik. Matthew Davis, seorang bek yang saat ini bermain di klub Subiaco dari Australia. Ocean Erwin Lim yang berkarier di klub Spanyol FC Cardedeu dan Miroslav Fernando yang juga bermain di Spanyol dengan Atletico Madrid FA. Nova Arianto menjelaskan bahwa ke-32 pemain ini adalah wajah-wajah baru yang akan dinilai kemampuannya. Tidak ada satupun dari mereka yang bermain di ASEAN Cup U16 2024. Dan seleksi ini diharapkan dapat menemukan pemain-pemain yang akan memperkuat Timnas U16 Indonesia di masa depan. Timnas U16 Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang dijadwalkan berlangsung dari 19 hingga 27 Oktober 2024. Mereka tergabung dalam grup G bersama tuan rumah Kuwait, Australia, dan Mariana Utara. TC ini akan berlangsung di Jakarta dari malam ini hingga 10 Agustus 2024. Nova Arianto menegaskan semua pemain yang saya panggil merupakan wajah-wajah baru dan berharap dapat menemukan pemain-pemain potensial dari proses ini. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? Terungkap, pelatih Bali United ungkap potensi gemilang Kadek Arel yang bisa mengguncang Eropa. Pelatih Bali United, Stefano Cugura, atau yang lebih dikenal sebagai Coach Teco, memberikan pujian tinggi kepada salah satu pemain mudanya, Kadek Arel, yang dianggapnya memiliki potensi besar untuk berkarier di luar negeri. Peluangnya sangat bagus. Sejak awal bergabung, semua pemain muda melalui proses dan saya rasa Arel berkembang lebih cepat, ungkap Coach Teco saat konferensi pers di Gianyar, Bali, Senin lalu. Coach Teco menilai bahwa bek berusia 19 tahun ini memiliki semua modal untuk sukses di level internasional. Arel telah menunjukkan performa impresif sebagai salah satu pemain kunci di Liga 1 Indonesia dan turut berpartisipasi dalam Piala AFC melawan tim-tim Asia seperti CC Mariners dan Terengganu FC serta tim Filipina. Selain itu, Arel juga memperkuat tim nasional Indonesia U19 dan memberikan kontribusi penting dalam kemenangan melawan Thailand di Piala AFF U19. Pelatih asal Brasil ini menambahkan bahwa keputusan selanjutnya ada di tangan Kadek Arel dan manajemen terkait kemungkinan pindah ke klub asing. Bola sekarang ada di tangan Arel dan manajemen. Jika ada tawaran baik jual atau pinjaman, Arel harus berdiskusi dengan manajemen dan tim, jelas Coach Teco.
Namun Coach Teco juga mengingatkan agar para pemain muda tidak cepat puas dengan pujian. Kadang ketika mendapatkan pujian dari supporter atau media sosial, pemain muda merasa sudah cukup baik. Padahal mereka masih sangat muda dan harus terus bekerja keras. Proses pengembangan mereka masih panjang dan mereka harus tetap fokus dalam latihan dan pertandingan, tegasnya. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like